Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qul bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ba'du fa inna khairal kalami kalamullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Jamaah salat maghrib Masjid Al-Falah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah pada malam hari ini kita mencoba sedikit membahas tentang keutamaan surat yang paling favorit dalam salat sunnah sebagian kaum muslimin, yaitu surat Al-Ikhlas. Rasanya surat Al-Ikhlas itu hampir semua orang Islam hafal, Pak ya. Hafal hampir semua orang Islam, baik yang sholat ataupun yang tidak sholat, sepertinya hafal Al-Ikhlas itu, Pak ya. Ini suratnya pendek, tapi ternyata banyak memiliki keutamaan-keutamaan. Surat Al-Ikhlas itu salah satu keunikannya adalah dia nama surat yang nama suratnya itu tidak diambil dari bunyi lafaz ayatnya. Kalau surat An-Nas pasti ada lafaz An-Nasnya. Surat Al-Falaq pasti ada lafaz Al-Falaqnya. Surat Al-Lahab, Al-Baqarah, Ali Imran, ya semua surat itu diambil dari bunyi lafaz ayatnya, ya. Makanya di Al-Quran ada surat namanya surat Ad-Dahr, ya. Karena kenapa disebut surat Ad-Dahr? Karena kata-kata Ad-Dahr itu cuma terdapat dalam surat itu, ya. Jadi kalau ada satu kalimat di Al-Quran, ya, kemudian kalimat itu cuma ada di surat itu saja, maka itu biasanya menjadi nama suratnya. Tapi surat Al-Ikhlas, Pak, ya, namanya Al-Ikhlas, tapi nggak ada bunyi ikhlasnya dalam ayatnya. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Itu nggak ada bunyi ikhlasnya, ya. Ini menarik, Pak ya. Ikhlas itu kebalikan dari syirik, ya. Jadi kalau ada orang yang beramal tidak ikhlas, berarti dia berbuat syirik, ya. Ikhlas itu artinya murni, Pak ya. Artinya murni. Berarti kalau syirik itu campur-campur, ya. Campur-campur, ya. Makanya Bapak nanti kalau beli es yang campur-campur, beli es syirik. Nah, beli es syirik, beli es campur, ya. Jadi ikhlas itu murni, ya. Ya, itu murni, ya. Di Al-Quran dikatakan labanan khalisat, ada susu murni, ya. Yang di dalam perut binatang itu berada di antara darah dan kotorannya, tapi begitu keluar murni cuma susunya saja, ya. Susu murni namanya, Pak ya. Jadi kalau ikhlas itu murni hanya untuk Allah saja, ya. Berarti kalau syirik itu bisa campur-campur, bisa untuk Allah, bisa untuk selain Allah, ya. Makanya karena ikhlas itu kebalikan dari syirik, makanya surat Al-Ikhlas ini keunikan yang kedua adalah, Pak, satu-satunya surat di Al-Quran yang semua ayatnya cuma menceritakan tentang Allah saja. Ya, kalau surat yang lain, Pak, menceritakan Allah, tapi mungkin tidak semua ayatnya. Tapi kalau surat Al-Ikhlas itu semua ayatnya dari ayat 1 sampai ayat ke-4 itu menceritakan tentang Allah saja, ya. Kalau surat yang menceritakan tentang Allah saja itu surat Al-Ikhlas. Tapi kalau ayat yang menceritakan tentang Allah saja itu ayat kursi, ya. Jadi ayat kursi itu, Pak, itu semuanya menceritakan tentang Allah saja. Semua kata dalam ayat itu cuma menceritakan tentang Allah saja, ya. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum dan seterusnya. Maka nanti pas surat Al-Ikhlas
dengan ayat kursi ini nanti ada memiliki keutamaan yang sama, yang memiliki keutamaan yang sama. Kenapa? Karena Al-Ikhlas adalah satu surat yang semua ayat yang menceritakan tentang Allah saja, sedangkan ayat kursi adalah satu ayat yang semua lafaznya, semua katanya hanya menceritakan tentang Allah saja. Masa itu jamaah Allah, ya rasanya perlu juga kita sedikit ya, mudah-mudahan jamaah ini sudah tahu ya tentang keutamanya, kita menguatkan saja ya, menguatkan saja ya. Nah itu diantara keunikan surat Al-Ikhlas ya. Nama suratnya tidak diambil dari lafaz ayatnya. Yang kedua, surat Al-Ikhlas itu adalah satu-satunya surat yang semua ayatnya hanya menceritakan tentang Allah saja ya. Makanya surat Al-Ikhlas juga nama lainnya adalah surat As-Samad ya. Surat As-Samad ya, karena di Al-Quran kata-kata As-Samad cuma ada dalam surat Al-Ikhlas saja ya. Apa keutamaan jamaah ya? Kata Nabi, di antara keutamaan surat Al-Ikhlas itu yang pertama adalah dia menyamai sepertiga Al-Quran ya. Menyamai sepertiga Al-Quran ya. Kata Nabi, surat Al-Ikhlas itu menyamai sepertiga Al-Quran. Jadi Al-Quran itu isinya ada 3 model ya. Al-Quran itu ada 3 model ya, ada 3 macam ya. Isi Al-Quran ada 3 macam. Nah, satu macamnya ada dalam surat Al-Ikhlas, maka disebut dengan sepertiga. Isi Al-Quran itu yang pertama bicara tentang Allah, itu tauhid ya, tentang Allah ya. Maka banyak ayat-ayat Pak, sepertiga isi Quran itu Pak menceritakan tentang Allah. Itu namanya tauhid ya. Itu namanya tauhid ya. Dan Al-Ikhlas Pak itu adalah menceritakan tentang Allah yang paling lengkap. Walaupun cuma 3 ayat tapi lengkap ya. Itu menceritakan tentang sifat rububiyah ya, tentang perbuatan Allah, sifat tentang apa namanya uluhiyah, tentang keesaan Allah ya, tentang hak Allah, dan juga bicara tentang asma dan sifat ya. Sebagian ulama mengatakan Pak, tauhid itu ada tauhid uluhiyah, itu berkaitan dengan hak Allah, ada berkaitan dengan rububiyah, berkaitan dengan perbuatan Allah, dan yang ketiga berkaitan dengan nama dan sifat Allah ya. Nama dan sifat Allah itu ada berapa Pak? Ya, Asmaul Husna itu ada Asmaul Husna itu Pak tidak diketahui jumlahnya Pak ya. Ya karena Asmaul Husna itu oleh Nabi dibagi 3 Pak. Kata Nabi Asmaul Husna, nama-nama Allah yang itu ada 3. Yang pertama Asmaul Husna itu adalah nama-nama Allah yang diajarkan kepada manusia. Ya, nama-nama Allah yang diajarkan kepada manusia dalam Al-Quran. Itu yang kita ketahui jumlahnya ada 99 Pak ya, 99 ya. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Malik, ya Kudus, dan seterusnya. Ini kalau bisa Pak dihafal Pak ya. Kalau bisa hafal semuanya Asmaul Husna, dihafal Pak ya. Ya. Karena sering membaca Asmaul Husna itu adalah salah satu amalan Pak yang bisa melembutkan hati ya. Salah satu amalan yang bisa melembutkan hati. Yang kedua, Asmaul Husna itu adalah kata Nabi yang Allah ajarkan kepada makhluk Allah yang lain selain manusia. Ya. Jadi Allah juga mengajarkan nama-namanya kepada selain manusia, ya, seperti kepada binatang, kepada tumbuhan, kepada pohon, kepada malaikat. Wallahu alam Pak, kita tidak tahu. Yang jelas kata Nabi ya, ada Asmaul Husna, nama-nama Allah yang diajarkan kepada selain manusia. Nah, itu kita nggak tahu ya. Nanti kalau kita masuk surga, kita tanya saja lah Pak ya sama anjing yang masuk surga itu asli Ashabul Kahfi ya. Apa nama Asmaul Husna yang Allah ajarkan kepadamu misalkan Pak ya. Dan yang ketiga, Asmaul Husna itu adalah nama-nama Allah yang Allah simpan dalam ilmu gaibnya, tidak diajarkan kepada siapapun ya. Makanya kalau ditanya ada berapa Asmaul Husna, jawabannya ya kita tidak tahu ya. Hanya Allah yang tahu. Tapi kalau pertanyaannya ada berapa Asmaul Husna yang Allah ajarkan kepada manusia, itu jawabannya 99. Nah, di dalam surah Al-Ikhlas itu juga mencakup tentang Asmaul Husna ya. Jadi Al-Quran itu sebenarnya tadi Pak, mengandung sepertiganya tentang tauhid, bicara tentang Allah Subhanahu wa taala. Jumlah Al-Quran yang 114 surat itu Pak, sepertiganya bicara tentang tauhid. Yang kedua, sepertiga dari Al-Quran itu berbicara tentang hukum-hukum. Ya, tentang hukum-hukum ya. Dan semua perbuatan manusia Al-Quran sudah menjelaskan tentang hukumnya ya. Misalkan hukum nguap ya, hukum ngobrol ya, hukum mandi ya, hukum ngantuk ya, hukum cuci tangan, cuci kaki, itu semua Pak dijelaskan. Jadi semua perbuatan manusia itu pasti ada hukumnya Pak, pasti ada hukumnya ya. Hukum mendengarkan tausiah dalam keadaan ngantuk misalkan ya, itu juga ada hukumnya tuh Pak ya, ada hukumnya ya. Hukum tidak sholat berjamaah di masjid itu ada hukumnya.
Nah, yang kemudian oleh para ulama, ilmu yang berbicara tentang hukum-hukum itu disebut ilmu fikih, ya, ilmu fikih ya. Ada wajib, ada sunnah, ada haram, ada makruh, ada mubah, Pak. Yaitu secara garis besar hukum itu ada 5 ya. Nah, isi Al-Quran, Pak, bicara tentang hukum, ya, bicara tentang hukum, hukum menikah, hukum menikah lagi, ya, hukum menikah lagi, Pak. Itu pasti ada hukumnya, tuh, Pak, ya, pasti ada hukumnya, Pak. Jadi semua perbuatan manusia itu pasti ada hukumnya, ya, pasti ada hukumnya, Pak, pasti ada hukumnya. Meludah saja itu ada hukumnya, ya, meludah saja ada hukumnya. Masuk kamar mandi ada hukumnya. Jadi semua perbuatan manusia pasti ada hukumnya. Itu yang bicara tentang masalah hukum, itu adalah ilmu fikih, Pak, ya, dengan segala turunan ilmunya, ya, dan segala cabangnya. Nah, yang ketiga, Pak, Al-Quran itu juga bicara tentang kisah-kisah, ya. Nah, di Al-Quran banyak sekali tentang kisah, ya. Surah Al-Kahfi saja, Pak, itu menceritakan beberapa kisah, kan, ya. Ada banyak kisah dalam surat Al-Kahfi. Ada kisah tentang Ashabul Kahfi, ada kisah tentang Nabi Musa dengan Nabi Khidir, ada kisah tentang Ashabul Jannah, para pemilik kebun, ya. Ada kisah tentang Zulkarnain, Pak, ya. Ada itu di Al-Quran. Surah Al-Kahfi saya banyak menceritakan tentang kisah. Termasuk dalam surah Al-Fatihah, Pak, itu tidak ada kisah. Ya, ada kisah. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Itu kan menceritakan tentang kisah manusia, ya. Ada yang beriman, ada Yahudi dan ada Nasrani. Nah, makanya Al-Quran, Pak, disebut sepertiga Al-Surat Al-Ikhlas itu kenapa disebut sepertiga Al-Quran? Itu menunjukkan bahwa karena sepertiga isi Quran tentang tauhid, dan surat Al-Ikhlas, Pak, adalah menjelaskan secara umum, secara singkat tentang kesempurnaan. Allah jelaskan tentang tauhid itu, tentang Allah Subhanahu wa taala. Dan yang pertama, apakah kalau kita baca Quran kalau baca surat Al-Ikhlas 3 balik sama dengan hatam Quran? Ya. Kan kalau Al-Quran itu sepertiga Quran, berarti kalau 3 kali baca Al-Ikhlas berarti hatam Al-Quran, gitu, Pak, ya. Kalau begitu, Pak, ya. Tidak begitu juga, Pak, ya. Tidak begitu juga, Pak, ya. Tapi surat Al-Ikhlas, para ulama mengatakan pahalanya setara sepertiga Quran. Ya. Tapi bukan berarti kalau kita membaca 3 kali itu dapat pahala hatam Quran, Pak. Kalau gitu gak usah baca Quran lah, Pak, ya. Jadi cukup baca Al-Ikhlas 3 balik saja, ya. 3 balik saja. Nah, ini yang pertama, Jamarakullah, tentang keutamaan surat Al-Ikhlas adalah dia merupakan sepertiga Al-Quran, ya. Yang kedua, ya, di antara sebab surat keutamaan Al-Ikhlas adalah memperbanyak membaca surat Al-Ikhlas adalah amalan yang sangat disukai Allah. Ya, memperbanyak membaca surat Al-Ikhlas adalah amalan yang paling banyak disukai Allah. Ya, dalam hadis Bukhari, riwayat Muslim dan yang lainnya, Pak, Allah katakan, maka memperbanyak surat Al-Ikhlas adalah satu amalan yang paling dicintai Allah. Maka dibolehkan, Pak, karena Nabi mengatakan memperbanyak surat Al-Ikhlas itu adalah amalan yang paling dicintai Allah, Pak. Ini sangat dibolehkan kita menjadikan zikir-zikir kita, Pak. Ya, ya, saya memperbanyak membaca surat Al-Ikhlas, ya. Ya, saya tempo hari ada orang laporan sama saya, Ustadz, boleh nggak saya setiap pada maghrib itu amalan saya adalah membaca surat Al-Ikhlas 100 balik. Boleh nggak, Ustadz? Ya, boleh, saya bilang, ya. Karena memperbanyak membaca surat Al-Ikhlas itu adalah amalan yang dicintai Allah Subhanahu wa taala. Termasuk misalkan Jamarakullah, Pak, ya. Termasuk juga membaca surat Al-Ikhlas, kata Nabi, membaca surat Al-Ikhlas 10 balik. Kira-kira membaca Al-Ikhlas 10 balik susah atau mudah, Pak? Ya. Ya, pulang jalan ke rumah saja, Pak, mungkin bisa lebih dari 10 balik. Nah, Rasulullah SAW mengatakan membaca surat Al-Ikhlas 10 balik itu Nabi mengatakan dijamin mendapatkan istana di surga. Ya, barang siapa yang membaca surat Al-Ikhlas 10 balik, maka Allah akan bangunkan baginya sebuah istana di surga. Ini hadis sahih, ya, hadis sahih. Jadi kira-kira membangun istana di surga gampang atau mudah, Pak? Ya, ternyata gampang-gampang mudah, Pak, ya. Ya, dengan bawa rutin setiap hari membaca surat Al-Ikhlas 10 balik, Pak, ini insya Allah ini menjadi amalan yang dijamin akan dibangunkan sebuah istana di surga, Pak. Akan dibangunkan sebuah istana di surga, ya. Dalam hadis yang dhaif, Pak, ya, dalam tafsir Ibnu Katsir, ya, ketika Ibnu Katsir menjelaskan tentang surat Al-Ikhlas, Pak, kemudian Ibnu Katsir mengutip hadis yang dhaif, ya. Tapi hadis dhaif itu boleh diamalkan karena dikuatkan dengan hadis sebelumnya tadi, Pak. Ya, jadi hadis dhaif itu, Pak, dalam kaidah penggunaan hadis itu, Pak, hadis dhaif
boleh diamalkan jika ada hadis yang lain yang menguatkannya. Ya. Jadi ini hadis dhaif Pak ya. Rasulullah mengatakan hadis sekali ini hadis dhaif. Kata Nabi, barang siapa yang membaca surah Al-Ikhlas 10 balik, Allah akan membangunkan baginya satu istana di surga. Barang siapa yang membaca surat Al-Ikhlas 20 balik, Allah akan membangunkan baginya 2 istana di surga. Barang siapa yang membaca surat Al-Ikhlas 30 balik, Allah akan membangunkan baginya 3 istana di surga, dan seterusnya. Ini berlaku kelipatan. Tapi sekali lagi ini hadisnya lemah. Hadisnya lemah Pak. Yang sahih itu adalah siapa yang membaca surat Al-Ikhlas 10 balik akan dibangunkan baginya satu istana di surga. Itu sahih. Tapi hadis yang lain Pak, ada 20, 30, itu lemah. Kemudian ketika ada Nabi ngomong begitu, Umar bin Khattab ngomong begini, kata Umar, wahai Rasulullah, kalau begitu aku akan banyak membangun istana di surga. Kalau begitu aku akan banyak membangun istana di surga. Kemudian Rasul mengatakan, wahai Umar, istana yang Allah siapkan bagimu jauh lebih banyak daripada amalanmu. Jadi kalau seandainya membaca 100 balik Al-Ikhlas Pak, akan dibangunkan 10 istana. Kalau membaca 1000 balik akan dibangunkan 100 istana Pak. Itu kata Rasulullah, berapapun kamu membaca Al-Ikhlas, insya Allah nggak akan pernah kehabisan istana Allah kira-kira untukmu. Ya. Walaupun sekali lagi Pak, ini hadisnya dhaif. Tapi ini boleh diamalkan. Kenapa? Karena ada hadis penguat riwayat Bukhari tadi Pak. Riwayat Bukhari Muslim tadi kata Nabi, salah satu amalan yang paling disukai Allah adalah memperbanyak membaca surat Al-Ikhlas. Nah ini nggak dibatasi, memperbanyak membaca surat Ikhlas itu nggak dibatasi. Kemudian hadis dhaifnya 10, 20, 30, 40 berlaku keselipatan. Jadi silakan Pak diamalkan ya. Walaupun hadis dhaif akan dibangunkan satu istana, 2 istana, 3 istana berlaku kelipatan. Kalaupun ini tidak benar hadis dhaif Pak, tapi kan ada hadis penguatnya. Kata Nabi, salah satu amalan yang dicintai Allah adalah memperbanyak membaca surat Al-Ikhlas. Masya Allah Pak ya. Ini yang kedua akan amal yang paling dicintai Allah sehingga dibangunkan istana ya. Dibangunkan istana bagi di surga. Bapak pernah sholat sepanjang malam Pak? Pernah sholat dari maghrib sampai subuh nggak pernah berhenti? Saya yakin belum pernah lah Pak ya. Ya, belum pernah lah kita ya. Atau pernah sholat tahajud dari jam 11 sampai subuh non-stop? Ya, pernah sholat tahajud Pak, dari jam 11 bangun, kemudian sholat sampai menjelang subuh. Pernah Pak? Ya, Masya Allah ya. Jadi kalau kita lihat di Quran Pak, kalau kita lihat di Quran, dalam surat ke-73 ayat 20 terakhir Pak, kebiasaan Nabi itu sholat tahajudnya adalah, sholat tahajud Nabi itu kebiasaannya adalah sepertiga malam kedua lebih sedikit. Sepertiga malam kedua lebih sedikit. Ya, kalau misalkan sekarang Isya itu jam 7:30, subuh jam 4:30, itu berapa jam Pak kira-kira? Ya, 9 jam kali ya. Ya, 9 jam. Nah, jadi 9 jam itu dari Isya sampai subuh dibagi 3 Pak. Ya, berarti kalau sepertiga malam pertama 7:30 sampai jam berapa itu Pak? Jam 10 kali ya. Ya, jam 10 lah ya. Nah, itu sepertiga malam pertama. Sepertiga malam kedua arti jam 10 sampai jam 1-an lah kira-kira. Ya, terus sepertiga malam jam 1 sampai subuh. Nah, Al-Quran mengatakan Pak, Nabi itu terbiasa sholat tahajudnya di sepertiga malam kedua lebih sedikit. Ya, nanti silakan Bapak baca dalam Al-Quran dalam surat 73 ayat 20 Pak. Ya kira-kira Nabi itu mulai sholat tahajud jam 11-an Pak. Ya, jam 11 sholat tahajud, kemudian sampai menjelang azan subuh. Ya, kira-kira 10 menit sebelum azan subuh Pak, Nabi sudah selesai tahajudnya, dan jam 11 tuh Pak ya, sudah selesai sholat tahajudnya, kemudian 10 menit sebelum azan subuh Nabi itu tidur Pak. Nabi tidur ya sambil berzikir, artinya bahasa kita merebahkan badan sambil nunggu azan ya. Kalau kita jangan Pak ya. Nah, kalau kita bisa bablas ya, kita bisa bablas ya, kita bisa bablas Pak ya. Subhanallah Pak ya, itu Nabi Pak. Itu jam 11 ya. Boleh juga penulis sekali-kali dicoba Pak ya. Ya, jam 11 sudah bangun sholat tahajud 11 rakaat itu sampai menjelang azan subuh ya. Nah, boleh ya, ya. Baca Qur'annya diperbanyak baca. Kan Nabi itu kan Pak, kata Huzaifah ya, kata Huzaifah Pak, Huzaifah itu kan pernah, Huzaifah itu kan kepala binnya Rasulullah Pak. Ya, intelnya Rasulullah Pak ya. Sampai Nabi aja diintelin Pak. Ya. Ya, saking dia diangkat kepala binnya Rasulullah sampai Nabi pun diintelin. Ya, Huzaifah sering mendengar Nabi kalau sholat tahajud kakinya sampai bengkak-bengkak. Nah, kata Huzaifah, seperti apa sholat tahajud? Aku intip Nabi. Ya. Nah, diintip lah Pak. Tapi ngintipnya Huzaifah cuma ngintip doang Pak. Ikut bermakmum dengan Nabi.
Nah, jadi Nabi sholat di masjid, di rumahnya, Huzaifah ini bermakmum kepada Nabi. Apa kata Huzaifah, Pak? Begitu Nabi rakaat pertama selesai baca Al-Fatihah, itu Nabi rakaat pertama membaca Al-Baqarah. Alif lam mim zalikal kitabul la raiba fih. Apa kata Huzaifah? Paling 100 ayat lah. Paling 100 ayat, Pak ya. Ternyata, Pak, sampai selesai Al-Baqarah. Ya, itu rakaat pertama sampai selesai Al-Baqarah. Ya, begitu 286 ayat. Dua juz, hampir 3 juz ya, Pak ya. Hampir 3 juz lah. 2 juz lebih sedikit ya. Begitu Nabi membaca la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, itu ayat terakhir. Apa kata Huzaifah? Pasti ruku nih habis ini nih. Karena Huzaifah sudah pegel, Pak. Pasti ruku nih habis ini. Masya Allah, Pak. Ternyata Nabi lanjut dengan surat An-Nisa. Nabi lanjut surat An-Nisa. Nah, yes. Begitu Nabi membaca ayat terakhir soal yastaftunat, ini ayat terakhir, Pak, ya, 176, ya. Apa kata Huzaifah? Ini pasti ruku habis ini nih. Ya, makin pegel, Pak. Ternyata Nabi lanjut dengan surat Al-Imran. Nah, jadi Al-Baqarah, An-Nisa, Al-Imran ditukar sama Nabi, Pak. 200 ayat, ya. Apa kata Huzaifah? Begitu Nabi membaca soal Al-Imran, kata Huzaifah, aku tidak lagi berhak ruku, katanya. Kesal nunggu ruku, Pak. Kesal nunggu ruku. Begitu Nabi ruku, apa kata Huzaifah? Itu rukunya, lamanya mirip seperti berdirinya. Bayang nggak, Pak ya? Lamanya mirip seperti berdirinya. Bacaannya diulang-ulang. Subhana rabbiyal azim, dan diulang-ulang, Pak. Nabi sudah tidak lagi menghitung. Ya, Nabi sudah tidak lagi menghitung bacaannya, sudah tidak lagi dihitung. Ya, ya. Ada jamaah saya dulu, Pak, waktu kami haji ya, dia bilang, Ustaz, kok saya sholat di Madinah malah nggak khusyuk ya? Kenapa? Lama banget ya. Begitu ruku saya udah baca 3 kali, kok belum itidal imam. Jadi saya bingung, Ustaz ya. Saya bilang kalau imam belum itidal, ya ulang lagi aja bacaannya. Kan Pak, semua bacaan sholat Pak boleh diulang-ulang sebanyak kita suka, Pak. Semua bacaan sholat ya, dari mulai berdiri sampai ayat akhir itu boleh dibaca ulang-ulang sebanyak kita suka. Ya, yang jangan diulang cuma 2, Pak. Ya, bacaan sholat yang cuma 2. Pertama takbiratul ihram, jangan diulang-ulang, Pak ya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, ulang-ulang. Yang kedua, salam, Pak ya, jangan assalamualaikum, assalamualaikum. Selebihnya silakan ulang-ulang, Pak ya, silakan diulang ya. Nah, Huzaifah itu, tadi Huzaifah itu Nabi rukunya lama selama berdirinya. Begitu yang itidalnya Nabi selama rukunya. Begitu sujudnya Nabi selama itidalnya. Jadi semua rakaat lamanya mirip-mirip dengan berdirinya, Pak. Kata Huzaifah, adalah kapok lah, nggak mau ikut lagi lah, ya, kapok lah ya, kapok ya. Masya Allah, Pak ya. Saya pernah mencoba, Pak ya. Jadi kalau Nabi sholat tahajud jam 11 malam, saya juga pengen mencoba, Pak, sekali-kali, Pak ya, mencoba, Pak ya. Nah, karena saya nggak hafal Quran, Pak, jadi saya pegang Quran aja, ya. Saya target 1 rakaat 1 juz sampai 1 juz setengah 1 rakaat tuh, Pak ya. Ya, Masya Allah, Pak, jam 11 ya. Itu sampai menjelang azan subuh selesai lah, Pak ya, selesai. Jadi jam 11 bangun, Pak. Ya. Tapi habis subuh, Pak, saya tepar tidur terus, Pak ya, nggak kuat. Ya, saya bilang nggak mau coba lagi lah, nggak mau coba lagi, mau coba lagi. Jangan keluar ini Rasulullah, Pak. Tapi kata Nabi, Pak, ada amalan yang kalau kita lakukan amal ini kita dapat pahala sholat sepanjang malam. Masya Allah. Ya, kalau kita, ini hadis riwayat Tirmizi, Pak. Ya, kalau kita melakukan amalan ini kita dapat pahala sholat sepanjang malam. Dan ada beberapa amalannya, Pak ya. Yang pertama, Rasul mengatakan, Pak, amalan yang mendapat sholat sepanjang malam itu adalah kalau kita qobliyah zuhurnya 4 rakaat. Barang siapa yang mengerjakan qobliyah zuhur 4 rakaat, maka dia dapat pahala seperti sholat sepanjang malam. Insya Allah. Ya, makanya biasakan qobliyah zuhur itu 4 rakaat ya, 4 rakaat ya. Kalau di sini zuhur berapa menit, Pak, ke azan? Ya, kalau bisa zuhur dan subuh itu agak dilamain ya, karena zuhur itu sunnahnya 4 rakaat ya. Yang pertama, di antara amalan yang akan mendapat pahala sholat sepanjang malam adalah sholat qobliyah zuhur 4 rakaat. Itu hadis sahih, Pak ya. Kata Nabi, siapa orang yang mengerjakan sholat qobliyah zuhur 4 rakaat, maka dia mendapatkan pahala seperti sholat sepanjang malam ya. Kalau Bapak qobliyah zuhurnya 4, lalu ba'diyah zuhurnya 4 juga ya, kan muakkadnya kan ba'diyah zuhur cuma 2. Tapi kalau kita kerjakan 4-4, Pak, kata Nabi, wajib baginya surga. Masya Allah ya. Jadi orang yang konsisten qobliyah zuhurnya 4, ba'diyah zuhurnya 4, berarti sholat zuhurnya 12 rakaat kira-kira gitu, Pak ya. Ya, qobliyah 4, terus zuhur 4, terus ba'diyahnya 4. Nah, itu konsisten, Pak. Itu wajib baginya surga ya. Jadi kalau Bapak ingin diwajibkan masuk surga, biasakanlah sholat qobliyah dan ba'diyah zuhur masing-masing
4 rakaat. Dan ini hadis sahih, Pak. Ya, hadis sahih ya. Ya bagi bapak-bapak yang sudah banyak di rumah, ya apalagi itu apa ya? Ya apalagi lah ya. Ya buru-buru pulang ke rumah juga ngapain gitu ya. Ya kalau masih kerja mungkin kayak Pak Edi banyak proyek ya wajar lah ya, tidak sempat Mbak di Azur Patro wajar lah ya. Ya, nanti diganti dengan banyak sedekahnya hasil proyeknya kan kira-kira gitu loh Pak ya. Nah, tapi bapak yang sudah banyak di rumah ya, dan kerjakan saya Pak ya. Itu salah satu amalan Pak yang mendapatkan sholat sepanjang malam itu adalah qobliyah zuhur 4 rakaat. Yang kedua, amalan yang mendapatkan sholat sepanjang malam itu adalah membaca Al-Quran di malam hari minimal 100 ayat. Ya kata Rasulullah SAW Pak, ya dalam hadis Tirmizi, barang siapa yang membaca Quran di malam hari 100 ayat, maka dia mendapatkan pahala qanitin. Qanitin itu taat sepanjang malam, artinya dapat pahala sholat sepanjang malam. Masya Allah Pak ya, makanya membaca Quran yang paling terbaik itu adalah di malam hari. Ya, karena perintah pertama membaca Quran pun adalah itu di malam hari. Qumil laila illa qalila nisfahu aw inqus minhu qalila aw zid alaihi warattilil Qur'ana tartila. Jadi baca Quran terbaik itu di malam hari, 100 ayat Pak. Ya, sanggup kira-kira Pak? Ya pokoknya 100 ayat lah Pak ya. Ya mau yang panjang-panjang, yang pendek-pendek, yang penting dalam semalam tidak kurang dari 100 ayat Pak. Ini akan dapat pahala kata Nabi qanitin, taat sepanjang malam ya. Masya Allah Pak ya, kalau ternyata kita tidak sanggup Pak membaca Quran 100 ayat dalam tilawah, Bapak membaca surat Al-Ikhlas 25 balik, udah 100 ayat Pak. Ya, bacalah surat Al-Ikhlas 25 balik Pak ya. Atau kalau bisa 30 balik lah ya, 30 balik, karena mudah-mudahan yang dijajakan Nabi 10 Al-Ikhlas dibaca 1 istana, 20 2 istana, 30 3 istana. Ya mudah-mudahan Pak itu hadisnya sahih gitu, dari kiamat benar gitu Pak ya. Ya, jadi bacalah minimal, kalau tak sanggup membaca Quran dalam 100 ayat seperti tilawah Pak, baca surah Al-Ikhlas 30 balik, Masya Allah Pak ya. Nah itu Masya Allah, itu dapat pahala sholat sepanjang malam ya. Mungkin Bapak pulang ke rumah sambil jalan kaki baca Al-Ikhlas, sepertinya dapatlah 30 balik. Ya kecuali Ustaz Ahmad kali ya, pulang ke rumahnya nggak nyampe 30 balik, nyampe ke rumahnya ya. Tapi kalau yang lain insya Allah dapat Pak ya. Nah kalau bisa Pak, ini dalam hadis yang lain Pak ya, kita ini Pak, Nabi mengatakan di antara 7 golongan yang akan dapat naungan di padang mahsyar. Nah mudah-mudahan kita ini termasuk orang yang dapat naungan di padang mahsyar Pak ya. Saat matahari 1 mil di atas kepala kita, kita tidak berbusana, tidak beralas kaki, yang berdirinya kita di padang mahsyar itu 50.000 tahun untuk menunggu hisab ya. Subhanallah Pak, itu waktu yang sangat lama ya. Dan Nabi mengatakan di antara 7 golongan yang akan dapat naungan di padang mahsyar, yang keenam adalah orang yang lisannya banyak berzikir, dan yang ketujuh adalah yang keenam adalah orang yang menyembunyikan amalnya, dan yang ketujuh adalah orang yang lisannya banyak berzikir ya. Kalau saya Pak boleh usulkan buat Bapak, ini salah satu bekal kita sebelum meninggal Pak ya. Jadilah kita 7 golongan ini minimal nomor 6 dan nomor 7. Nomor 6 itu tadi kata Nabi Pak ya, seseorang yang tangan kanannya memberi dan tangan kirinya tidak mengetahui. Artinya dia pandai sekali menyembunyikan amal solehnya ya. Apalagi sekarang Pak, subhanallah ya, bukan berarti orang yang memamerkan amal solehnya itu tidak ikhlas, belum tentu Pak ya. Karena Allah katakan ada juga amal-amal yang sebaiknya dipamerkan ya. Seperti akad nikah itu dipamerkan Pak ya. Ya, jangan dibalik ya. Sedekah dipamerin, pas begitu akad nikah lagi diam-diam ya. Justru dibalik gitu ya. Jadi kalau sedekah ya sembunyikan, tapi kalau akad nikah lagi, jadi ada amal yang harus dipamerkan. Seperti sholat 5 waktu dipamerkan Pak ya. Ini ada mu'alaf Pak, ada mu'alaf, mungkin dia baru dapat tausiah. Ini mu'alaf anak muda ya, orang Cina ya dulu Pak ya. Dia bilang begitu dengan tausiah, amal yang paling terbaik adalah yang disembunyikan ya. Akhirnya dibilang ke rumahnya, ke ibunya, ke bapaknya, kalau begitu aku sholat 5 waktu mau di rumah aja, nggak di masjid lagi. Kenapa? Karena kalau di masjid kelihatan gitu. Nah itu ya saya jelaskan Pak. Jadi ada amal yang mesti diperlihatkan ya. Nah jamarakallah Pak, jadi ternyata amalan yang keenam, orang-orang yang akan dapat, kelompok yang keenam yang akan dapat naungan di padang mahsyar adalah mereka yang pandai menyembunyikan amalnya. Dan amalan yang ketujuh, kelompok yang ketujuh adalah rajulun ya zakarullah khalian fafadat ainahu,
seseorang yang banyak lisannya berzikir dalam keadaan sendiri, ya dengan khusyuk, bahkan sampai dia berlinang air matanya. Ini keenam ketujuh. Masya Allah Pak. Yang keenam ketujuh ini adalah di antara itu yang paling mudah kita lakukan. Ya, gimana caranya Pak? Kita punya amalan namanya hizib malam. Ya, ini hadisnya banyak Pak tentang hizib malam. Ya, hizib malam itu adalah zikir-zikir yang kita selalu baca di malam hari. Ini dijadikan amal unggulan. Ya, jadi mohon maaf Pak, ini hadis ini kurang populer Pak. Ya, kita sedang dengar zikir pagi, zikir malam. Ternyata Pak dalam banyak hadis Pak kita pun disuruh melakukan hizib malam. Ada zikir-zikir di malam hari Pak. Ya, zikir-zikir di malam hari ya. Ya, zikir malam. Jadi Bapak punya andalan. Kalau bisa Pak, ini adalah amalan yang kita unggulkan di hadapan Allah. Kita kejar poin 6 dan 7 tadi Pak. 7 golongan yang dapat naungan. Yang ke-6 tadi orang yang pandai menyembunyikan amal solehnya. Yang ke-7 ada orang yang lisannya banyak berzikir. Namun sekarang saya komitmen insya Allah misalkan saya setiap malam punya zikir-zikir yang kalau bisa istri pun nggak tahu. Ya, karena gambarannya adalah kata Nabi, tangan kanan memberi, tangan kiri tidak tahu. Itu kan satu gambaran bahwa orang yang selalu bersama kita saja, orang terdekat kita aja nggak tahu kita punya amalan itu. Ya, kita nggak tahu mereka punya amalan itu. Itu gambarannya. Makanya paling gampang Pak, amalan yang paling bisa kita sembunyikan, semua orang ada yang tahu adalah dianjurkan kata Umar bin Khattab adalah kita punya hizib malam. Namanya hizib Pak. Ya, hizib malam Pak ya. Zikir-zikir yang selalu dibaca di malam hari ya. Semakin banyak kita punya hizibnya Pak, itu semakin baik insyaallah Pak ya. Dan Masya Allah Pak ya, kalau saya baca kisah para ulama, ya ulama-ulama itu kadang-kadang dilindungi Allah Subhanahu wa taala dari keburukan-keburukan Pak, itu karena mereka karena hizibnya. Ya, karena hizibnya Pak ya. Saya baca dalam kisah itu Pak, ada ulama dimasukkan ke penjara oleh penguasa yang zalim ya, oleh penguasa yang zalim Pak. Ternyata disatukan dengan serigala yang sudah 3 hari nggak dikasih makan. Bayangkan Pak ya, itu penjara sempit disatukan dengan serigala yang 3 hari nggak dikasih makan. Itu bukan hanya satu serigala, beberapa serigala Pak ya. Ternyata harapannya kan ulama itu kan dimakan serigala Pak ya. Tapi ternyata ulama ini dilindungi Allah Pak. Jadi justru serigala itu jadi tunduk padanya ya. Kalau bahasa kita, hai serigala engkau makhluk Allah, aku juga makhluk Allah. Sesama makhluk Allah jangan saling mendahului. Jangan, ya kita sama-sama berzikir pada Allah. Masya Allah ini nggak dimakan Pak. Ternyata itu kekuatan hizibnya ya. Kekuatan hizibnya Pak ya. Kalau kita kira-kira gimana Pak ya? Ya, belum tentu bisa itu ya. Umar bin Khattab, Pak Umar bin Khattab ketika sungai Nil mengering, ya, Amr bin As kebingungan, Pak. Ya, karena waktu Amr bin As jadi gubernur Mesir, itu masyarakat Mesir mengatakan kita harus bikin sedekah laut setiap tahun. Kalau enggak ini nanti akan jadi musibah. Amr Pak tidak setuju, ini syirik kata Amr. Tapi ternyata Pak tahun depan karena Amr melarang sedekah laut di Mesir itu, ternyata tahun depan Pak, itu sungai ini mengering. Kata masyarakat, tuh kan, kenapa sih nggak sedih? Ini Pak Amr sampai goyang imannya Pak. Jangan-jangan bener nih ya, goyang Pak. Akhirnya Amr bin As kirim surat kepada Umar bin Khattab sebagai khalifah di Mekah, di Madinah. Ya, Umar bikin surat Pak ya. Umar bikin surat. Bismillahirrahmanirrahim. Wahai sungai Nil, engkau makhluk Allah. Jika engkau meluap dengan kehendakmu, maka keringlah selamanya. Tetapi jika engkau meluap dengan kehendak Allah, aku memohon kepada Allah, meluaplah engkau. Bayangkan kata Umar Pak. Begitu Amr bin As curhat kepada presiden, dikasih surat, kata Umar, lemparkan suratku ini ke sungai Nil. Begitu surat lemparkan Pak, Masya Allah Pak, air langsung meluap. Ya, kalau kita kira-kira gimana Pak? Ya, itu karena kekuatan hizibnya Pak. Itu karena kekuatan hizibnya. Jadi Umar mengatakan kita mesti punya hizib malam. Ya, hizib malam Pak ya. Ini kalau kita punya hizib malam ini salah satu amalan yang nanti akan membuat kita akan dilindungi Allah di padang mahsyar dari teriknya matahari yang berdirinya. Masya Allah Pak, kata Rasulullah SAW Pak, orang-orang yang beriman walaupun berdiri di padang mahsyarnya 50.000 tahun sebelum dimulai hisab, kata Nabi dalam hadis yang sahih Pak, mereka berdiri lebih sebentar daripada sholat 5 waktu. Ya, kalau kita sholat isya nanti Pak, anggaplah 10 menit misalkan 10 menit Pak. Nah bagi orang beriman di padang mahsyar Pak, itu berdirinya itu lebih cepat daripada seolah-olah lebih cepat daripada sholat 5 waktu. Masya Allah Pak. Nah salah satu amalannya adalah agar kita dapat naungan di padang mahsyar, kata Nabi yang ke-6, kelompok yang ke-6 kan ada 7 golongan, yang ke-6 yang dia pandai menyembunyikan amalnya, yang ke-7 adalah orang yang
lisannya banyak berzikir. Maka Umar Pak menganjurkan kita punya hizib malam Pak. Ya, punya hizib malam ya. Maka mulai sekarang Pak punya zikir-zikir yang tertentu yang terus rutin dibaca ya, jumlahnya jangan sedikit, kalau bisa agak banyak Pak ya. Ya 100 misalkan ya. Ya, misalkan Pak DKM misalkan baca, saya setiap malam baca tasbih 100 kali. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar 100 kali Pak. Itu dirutinkan setiap malam Pak. Ya, mudah-mudahan ini jadi amal unggulan kita nanti di hari kiamat yang akan mendapatkan naungan di padang mahsyar. Tapi kalau bisa jangan cerita-cerita ke siapapun. Ya, walaupun bukan nggak boleh ceritakan, tapi kalau bisa jangan ceritakan karena kita sedang mengejar kelompok keenam tadi Pak, yang pandai menyembunyikan amalnya. Ya, Pak kita amalkan ya, Insya Allah Pak ya. Ya, semakin banyak punya hizibnya Pak, semakin bagus ya. Ya, misalkan hizib malamnya satu bertasbih 100 kali, terus bersalawat 100 kali misalkan Pak ya. Nah, termasuk Pak, kalau saya anjurkan Pak membaca Al-Ikhlas minimal 30 balik ya. Nanti kalau kita membaca surat Al-Ikhlas 30 balik minimal Pak ya, atau 25 balik Pak ya, itu selain kita melakukan amalan yang dicintai Allah karena memperbanyak surat Al-Ikhlas, yang kedua juga kita dapat pahala sholat sepanjang malam, karena kata Nabi Pak, barang siapa yang membaca Quran 100 ayat dalam semalam maka akan dibangunkan bagi barang siapa yang membaca Quran 100 ayat dalam semalam, dia dapat pahala sholat sepanjang malam Pak ya. Nah, yang ketiga Pak, kita kalau membaca Al-Ikhlas Pak itu akan mendapatkan pahala hizib malam ya. Ini kalau bisa Pak, kita mulai sekarang punya hizib malam ya. Dan Masya Allah Pak, hizib malam ini Pak, itu bisa dijadikan tawasul oleh kita ketika kita dalam kondisi kepepet ya, dalam kondisi tak berdaya Pak ya. Seperti 3 orang yang terjebak dalam gua Pak ya, mereka tertunggu ketika mereka tidak berdaya lagi melakukan sebuah ikhtiar dalam kondisi kepepet Pak, mereka menagih kepada Allah dengan amal-amal yang pernah mereka lakukan. Nah, hizib malam ini bisa kita lagi sama Allah. Ya Allah, selama ini saya selalu hizib malam. Ya, jika ini amal yang kau terima ya Allah, maka mudahkanlah, tolonglah aku dalam masalah ini ya Allah. Itu sangat dibolehkan Pak ya. Karena kita bertawasul dengan amalan yang sudah kita kerjakan. Nah, ini diantara keutamaan surat Al-Ikhlas Pak ya. Nah, kalau bisa punya hizib malam Pak ya. Kalau bisa salah satu hizib malamnya adalah jangan kurang membaca Al-Quran 100 ayat dalam semalam. Kalau nggak sanggup ya bacalah Al-Ikhlas Pak ya. Al-Ikhlas minimal 25 atau 30 balik Pak ya. Ini bagian dari amal-amal yang dicintai Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini tapi kalau bisa Pak sembunyikan karena kita ingin punya amalan yang tersembunyi juga Pak ya. Bahkan kata Umar bin Khattab Pak ya, barang siapa yang terlewat hizib malamnya, barang siapa manfaat wa an hizbihi minal lail faqarahina tazul syams ila qabla al-bazuri faqad adrakahu, kata Umar. Barang siapa yang terlewat hizib malamnya, mungkin tadi malam kita misalkan Bapak sudah rutin misalkan memperbanyak salawat kepada Nabi 100 atau memperbanyak istighfar kepada Allah misalkan 100 dalam semalam, itu dirutinkan terus sampai kita usahakan sampai meninggal. Ternyata tadi malam ketinggalan Pak, kata Umar bin Khattab Pak, itu sebaiknya dikobok ba'da subuh sampai sebelum zuhur. Ya, saking pentingnya punya hizib malam, kata Umar Pak. Jadi ketika malam itu terlewatkan oleh kita, entah karena kita lupa, entah karena kita ketiduran, entah karena kita sibuk, kata Umar sangat dianjurkan dikodok. Di kapan kodoknya itu ba'da subuh waktunya sampai sebelum waktu zuhur Pak. Ini saking pentingnya punya hizib malam. Ya, mudah-mudahan ini menjadikan salah satu bekal kita Pak nanti di padang mahsyar, kita mendapat naungan di padang mahsyar saat matahari cuma 1 mil di atas kepala kita yang berdirinya kurang lebih 50.000 tahun ya. Mudah-mudahan dengan amalan hizib malam ini kita berdiri di padang mahsyar itu seperti kata Nabi lebih cepat daripada kita sholat 5 waktu Pak. Ini hadis sahih Pak ya. Ini makanya punyalah hizib malam ya. Ini salah satu di antara keutamaan soal ikhlas. Nah, yang berikutnya yang menarik nih Pak ya. Yang berikutnya adalah kata Nabi, di antara keutamaan soal ikhlas adalah bagi orang yang mencintai surat Al-Ikhlas itu dijamin surga. Nah, ini ada satu sunnah Pak ya, ini dari satu sunnah Nabi Pak ya, yang sekarang ini sangat jarang orang melakukannya. Jadi di Kuba itu Pak, di Masjid Kuba zaman Nabi Pak, ada imam kalau dia sholat Pak, itu selalu dalam setiap rakaat ya sebelum ruku selalu baca Al-Ikhlas. Jadi rakaat pertama misalkan setelah Al-Fatihah baca surat yang lain, tapi dia tidak ruku kecuali setelah membaca Al-Ikhlas. Jadi dua surat yang dia baca. Ya, misalkan rakaat pertama misalkan surat Al-Baqarah ayat 1 sampai 20. Nah, sebelum ruku dia baca Al-Ikhlas.
Nanti rakaat kedua juga demikian ya, setelah baca Al-Fatihah misalkan baca ayat Al-Baqarah ayat 21 sampai sekian, sebelum ruku baca lagi surat Al-Ikhlas. Jadi dia selalu dalam sholatnya sebagai imam selalu ditutup dengan surat Al-Ikhlas ya. Sampai akhirnya makmumnya protes. Kata makmumnya, "Wah imam, pilihlah salah satu, jangan dua-dua." Karena menurut sahabatnya perbuatan bid'ah. Ya karena Nabi tidak pernah mencontohkan ya. Kata si imam ini ya ketika diprotes, "Aku tidak akan meninggalkan kebiasaanku ini. Aku tetap akan selalu membaca, menambah surat Al-Ikhlas di setiap sholatku sebelum aku ruku." Ya. Jadi kata si imam ini, kalau kalian suka silakan bermakmum kepadaku. Kalau kalian tidak suka, aku pensiun jadi imam. Aku pensiun jadi imam. Ya karena dia tahu Pak hadis Rasulullah Pak, orang-orang yang tidak akan dilihat oleh Allah di hari kiamat adalah imam yang tidak disukai oleh makmumnya. Ya, makanya ya, kalau kita merasa diri kita kurang baik bacaannya, ya, itu sebaiknya nggak usah jadi imam lah Pak. Takutnya makmum tidak suka. Walaupun misalkan Bapak di sini biasa jadi imam, begitu di tempat lain Pak sebagai tamu, kalau misalkan jangan jadi imam, karena belum tentu makmumnya suka ke kita Pak ya. Karena imam yang tidak disukai oleh makmum itu Pak, itu adalah imam yang orang yang di hari kiamat tidak akan diajak bicara oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia orang yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dia bilang kalau kalian suka, ya aku akan teruskan jadi imam. Tapi kalau kalian nggak suka, aku pensiun jadi imam. Ya. Mereka bilang, "Wahai imam, engkau lah orang yang paling ahli dalam Quran di antara kami semua." Pada waktu itu Pak, itu banyak sahabat yang hafiz Quran, yang hafal Quran, tapi nggak ada yang berani karena dianggap dia yang paling mahir dalam Al-Quran. Ya. Tapi Pak, itu pertanyaan sahabat, itu bertanya-tanya terus sahabat. Sampai satu momen mereka berjumpa dengan Rasulullah, maka mengadukan kepada Rasulullah. "Rasulullah, imam kami di Kuba itu kalau sholat begitu. Jadi rakaat pertama baca surat apa dan nggak akan ruku kecuali ditambah dengan surat Al-Ikhlas. Ya, rakaat itu juga begitu. Ya, masya Allah Pak, Nabi tidak mengatakan bid'ah itu. Nabi tidak mengatakan bid'ah Pak. Paling kan jelas dia melakukan amalan yang tidak dicontohkan Nabi, dan Nabi tidak tahu Pak sebelumnya Pak. Nabi cuma mengatakan, coba tanyakan sama dia, saluhu, maga fa'atuhu. Tanyakan padanya kenapa dia melakukan demikian. Begitu ditanyakan kepada si itu, ada pertanyaan dan Ami bertanya, kenapa kamu selalu begitu bacaannya? Dia mengatakan, aku sangat mencintai surah Ikhlas karena di situ mengandung tentang sifat-sifat Allah yang mulia. Aku sangat suka. Nabi mengatakan, Allah masukkan dia ke dalam surga karena kecintaannya kepada surat Al-Ikhlas. Kita cinta Al-Ikhlas Pak? Bapak cinta nggak surat Al-Ikhlas Pak? Insya Allah cinta Pak ya. Cintanya karena apa Pak? Ya, karena pendeknya atau karena kandungannya ya. Nah, yang penting judulnya sama-sama cinta lah Pak ya. Jadi ini satu sunnah Pak ya. Ini satunya ini bayangkan Pak ya. Nabi membuat, bahkan kata Nabi dia masuk surga karena cinta pada Ikhlas. Jadi akhirnya si imam ini Pak terus sampai dia meninggal Pak selalu membaca 2 surat. Nah ini satu sunnah Nabi yang hampir nggak ada nih Pak ya. Ya, jadi imam itu rakaat pertama baca apa, surat apa, nanti sebelum ruku baca Al-Ikhlas. Rakaat kedua begitu baca apa, sebelum ruku baca Al-Ikhlas. Ini kata ada sunnahnya Pak. Ini ya sunnah takliriyah, ya perbuatan sahabat yang dibenarkan oleh Rasulullah SAW. Masa itu zaman Pak ya, cintailah surat Al-Ikhlas. Salah satu bukti kita mencintai Al-Ikhlas, mari kita memperbanyak membaca surat Al-Ikhlas ya. Karena orang yang memperbanyak surat Al-Ikhlas, satu dicintai Allah, yang kedua akan dibangunkan istana baginya, yang ketiga Pak, maka dia akan dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala Pak ya. Sama seperti kata Nabi, siapa yang selalu membaca ayat kursi di setiap selesai sholat wajibnya. Nah, siapa yang selalu membaca surat Al-Kursi, setiap salat wajibnya Pak, maka wajib baginya surga. Kata Nabi, orang yang selalu membaca ayat kursi setelah salat wajib Pak, tidak ada yang menghalangi dia dan surga kecuali kematian. Jadi kalau kita ingin masuk surga Pak, jangan pernah tinggalkan baca ayat kursi setiap salat habis salat wajib. Ya, enggak Ustaz, Imam.
Baik Pak, sedikit lagi. Yang terakhir, di antara keutamaan surat Al-Ikhlas adalah siapa yang membaca surat Al-Ikhlas, kata Nabi akan dilindungi dari gangguan setan. Tapi ini syaratnya digabung dengan surat Al-Falaq dan An-Nas. Ya, jadi trikul Pak ya, trikul ya, baca trikul. Siapa yang membaca Kulhu, Falaq dan An-Nas, maka dia akan dilindungi Allah dari godaan setan. Makanya ada surat ini Pak yang tiga itu dianjurkan sekali sunnah muakkad dibaca setiap habis sholat wajib, setiap zikir pagi dan petang, dan setiap mau tidur ya. Jadi trikul ini sebaiknya dibaca Pak setiap mau tidur ya. Bahkan kalau baca trikul itu Pak, kalau mau tidur, kata Nabi setelah masing-masing baca 3 kali, kulhu 3 kali, falak 3 kali, anas 3 kali, kemudian kita tiupkan kedua telapak tangan kita, ya ditiup oleh kita Pak, lalu diusapkan ke seluruh tubuh kita yang bisa kita jangkau, terutama bagian di depannya, maka selama tidur dia akan dilindungi oleh Allah dari godaan, dari gangguan setan Pak ya. Begitu pula zikir pagi petang, siapa yang membaca trikul di pagi maka dilindungi Allah dari godaan setan sampai sore hari. Siapa yang membaca trikul di sore hari dilindungi sampai pagi hari. Dan juga dianjurkan dibaca setiap habis sholat 5 waktu Pak ya. Jadi kalau bisa ini trikul ini jadikan zikir terutama di 3 waktu tadi, karena kita ingin selalu dilindungi Allah dari godaan setan yang terkutuk. Kan Al-Falaq dan An-Nas itu adalah ayat yang kita memohon perlindungan kepada Allah dari gangguan setan ya. Qul a'udzu birabbinas dan qul a'udzu birabbil falaq ditambah dengan Al-Ikhlas, maka Al-Ikhlas menjadi keutamanya, menjadi amalan yang akan melindungi kita dari godaan setan. Mudah-mudahan surat yang pendek ini adalah surat yang kita sudah hafal. Mudah-mudahan kita mengejar di antara keutamaan yang tadi ya, terutama perbanyaklah membaca surat Al-Ikhlas supaya kita menjadi orang yang dicintai Allah, menjadi orang yang mendapatkan jaminan surganya Allah Subhanahu wa taala. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Mari kita tutup dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa lakum minkum wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.